Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang beragama Islam, Shalom. Kiranya damai sejahtera, perlindungan, kecukupan, kemakmuran, dan kesehatan menyertai Anda yang daripada Tuhan bagi Anda yang beragama Kristen. Dan bagi Anda yang beragama lain, Hindu, Buddha, Katolik, kiranya kemakmuran, kiranya damai sejahtera di hati, kiranya kerukunan menyertai yang daripada Tuhan, menyertai kita semua. Pemirsa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi Setiawan. Saya terlahir sebagai suku Jawa. Terlahir di Indonesia, di sebuah kota kecil bernama Purwokerto, dari seorang ibu yang sederhana dan oleh anugerah Tuhan saya bisa menetap di Hong Kong dan menjadi sudah permanen di Hong Kong ini. Jadi saya hidup menetap di Hong Kong dan saya mempunyai hanya satu istri. Bagi Anda yang memiliki perbedaan dengan saya minta maaf. Tapi saya sekalipun misalnya memang diizinkan boleh mempunyai istri lebih dari satu, misalnya diizinkan oleh iman saya akan tetap hanya satu istri yang terbaik. Bukan ini yang saya sedang bahas. Saya mempunyai satu istri dan saya mempunyai 2 anak. Cantik-cantik pemirsa, berarti cewek semua. Para pemirsa yang budiman dan para pemirsa yang berbahagia, saya terus memantau keadaan Indonesia, khususnya Jakarta. Mengapa Jakarta menjadi target paling utama untuk saya tonton tentang situasi dan keadaannya? Karena Jakarta adalah, pernah saya katakan sebelumnya, nahkoda Indonesia. Sebuah kapal ditentukan arahnya kemana, akan pergi kemana oleh nahkodanya, pemirsa. Demikian juga Jakarta. Indonesia akan dibawa kemana? Karena kepemimpinan pusat negara Indonesia ada di Jakarta. Kemakmuran Jakarta akan membawa dampak bagi seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan sosial, politik, hukum, semua dari Jakarta akan berdampak ke seluruh Indonesia. Pemirsa yang budiman, para pemirsa yang berbahagia, izinkan saya ingin menyampaikan dari isi hati saya yang paling dalam. Sebagai orang yang terlahir dari suku Jawa, saya tidak bisa memilih, pemirsa, untuk dilahirkan menjadi anak presiden, orang presiden dari negara lain atau presiden Republik Indonesia. Saya dilahirkan dari seorang pegawai negeri sipil, bukan pejabat tinggi, pemirsa. Pemirsa, saya memantau tentang Bapak Ahok, yaitu Basuki Cahayapurnama yang saat ini menduduki sebagai Gubernur Jakarta. Pemirsa, pada waktu Bapak Presiden Jokowi, dulunya itu gubernur, dipilih oleh rakyat. Dan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika Tuhan berkata yes, pemirsa, tidak ada kekuatan, kuasa manapun yang bisa berkata no. Jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada kekuatan manapun yang bisa berkata no, menurunkan. Tidak ada, kalau Tuhan yang angkat, tidak ada kuasa manapun yang bisa menurunkan. Dan sekarang saya mau sampaikan. Pada waktu Bapak Jokowi diangkat oleh Tuhan, menggunakan suara rakyat. Jadi rakyat dipakai oleh Tuhan untuk memilih Bapak Jokowi. Maka Bapak Ahok menjadi gubernur
mau tidak mau. Dan itu pun, menurut saya mungkin menurut Anda berbeda. Itu Tuhan sedang berbicara untuk Indonesia. Mengapa Ahok yang menurut Anda mungkin dia adalah kafir? Pemirsa, saya baru menonton videonya Bapak Ustadz yang dulunya dari Katolik, yaitu Ustadz Felix Siau. Dia dulunya dari Katolik dan kalau tidak salah pemimpin Katolik juga. Dia setahu saya, kalau saya salah ya Anda boleh marahin saya, tetapi walaupun Anda marahin, kasih saya kepada orang yang marah-marah kepada saya sebesar apapun, kasih saya lebih besar daripada kemarahan Anda. Ya mungkin siapa tahu Anda ada yang mau marah sama saya tidak akan mempan, saya tidak akan marah balik. Sebab my love beyond your hatred. Ya, saya berharap sih nggak ada yang membenci saya, tapi kalau ternyata ada ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan tahu maksud hati saya. Nah, Bapak Felix Siau itu sepertinya mengutip dari ayat Al-Quran di Al-Imran juz 3 ayat 28 kalau tidak salah. Kita akan lihat, pemirsa, mohon Anda membaca Al-Quran di tempat Anda berada di mana. Mungkin kalau Anda sedang ada di masjid saat ini dan tadi baru nonton video saya ini, ya, sekarang Anda pergi ke masjid, Anda bisa baca di dalam Al-Imran juz 3 ayat 26 apa 28 ya. 28. Janganlah orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang-orang Islam menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Anda teruskan ya sampai selesai. Nah, pemirsa, Anda harus melihat paradigma dari santri sejati, pemimpin-pemimpin santri sejati seperti Nusron Wahid, Bapak Nusron Wahid, seperti almarhum Bapak Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, seperti Gus Nuril. Anda lihat, seperti Bapak Akil Iqbal, saya lupa namanya. Saya melihat di video itu ya di YouTube. Ini santri sejati, pemirsa, yang tahu apakah yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah orang-orang kafir seperti Ahok. Ahok, dia Kristen, dia bukan pendeta, bukan pastor. Sekali lagi, dia hanya orang Kristen. Tapi sebagai orang Kristen mau tidak mau harus menjalankan apa yang di Injil katakan, yaitu menyebarkan kasih, pemirsa. Yang terbesar di Injil itu berbicara tentang kasih. Bahkan dikatakan kasihanilah musuhmu. Jadi kalau ada Anda yang nonton video ini akan ada yang memusuhi saya, Injil mengatakan kasihanilah musuhmu. Begitu, pemirsa. Nah, jadi Ahok sebagai orang Kristen mau tidak mau harus menerapkan, menyebarkan kasih. Dan kasih itu tidak membeda-bedakan agama, pemirsa. Sekali lagi, kasih itu tidak membeda-bedakan agama. Kalau ada orang datang ke kantor Pak Ahok yang seperti Anda lihat di YouTube itu, Pak Ahok nggak nanya, lu agamanya apa lo? Kata Pak Ahok. Bahasa gayanya kan seperti itu. Lu agamanya apa? Dia nggak nanya seperti itu. Dia perlu bantuan, dibantu. Yang penting jangan pura-pura menjadi orang yang memang harus dibantu. Tapi memang keadaannya harus dibantu. Pak Ahok akan dikerahkan Tuhan untuk menolong dan membantu. Tidak harus tanya agamanya apa. Itulah pribadi Ahok. Pribadi Ahok adalah pribadi yang al-jami. Pemirsa, Anda orang Islam,
Anda harus tahu arti Al-Jami. Al-Jami adalah pribadi yang memiliki sifat-sifat yang toleran. Seperti Pak Nusron Wahid. Seperti Pak Gus Nuril. Seperti Bapak Abdul Rahman Wahid. Itulah santri sejati, pemirsa. Paradigma mereka, perspektif mereka dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan tiga, pemirsa. Kalau Tuhan tiga nanti pada ribut, pada berdebat. Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Minta matahari terbitnya dari bawah bumi. Ada yang minta terbitnya dari atas langit. Ada yang minta terbitnya dari selatan. Ada yang minta terbitnya dari utara. Berantem nanti kalau Tuhan 3 atau 5. Saya tidak mau berdebat tentang agama, pemirsa. Saya sekarang ini menyampaikan tentang perspektif saya. Jika berbeda dengan paradigma Anda, ya saya minta maaf. Ahok, Anda perlu pelajari sejarah dan Anda bisa belajar dari santri sejati, Gus Nuril. Apakah yang dimaksud kafir itu di dalam Al-Quran adalah Kristen-Kristen seperti Ahok, seperti saya, yang dikafirkan? Ya saya sih tidak ada masalah dikafirkan. Anda bisa menggoblokin saya, tidak ada masalah. Dan saya terima, tidak akan membalas. Mungkin goblok bagi Anda, ya bagi saya kalau itu keselamatan, mau dibilang apa? Demikian juga menurut Anda kafir, ya Anda apa? Yang terpenting sesuai dengan keyakinan saya. Kalau berbeda ya minta maaf. Ngapain saya membanggakan Kristen kalau menurut saya misalnya Kristen adalah Shirathul Mustaqim, agama yang paling diridoin oleh Tuhan. Gak ada selain Kristen yang bisa masuk ke surga, hanya agama Kristen yang bisa membawa ke surga. Misalnya seperti itu. Buat saya tidak akan bangga. Buat saya, kalau buat Anda ya beda ya, saya nggak akan memaksa. Tuhan aja tidak pernah memaksa, pemirsa. Dia Maha Kuasa, dia tidak akan dia tidak pernah memaksa. Dan Tuhan itu Al-Karim, Maha Pemberi tanpa diminta, apalagi kalau diminta. Dan dia Maha Baik. Dia terlalu baik, pemirsa. Dia memberi matahari bersinar, menyinari bumi, tidak hanya kepada Anda orang-orang yang baik, kepada orang-orang jahat di luar sana. Dia baik, dia tetap memberi kemerdekaan, bisa memberikan makan, yang mau bekerja keras diberi kemakmuran. Tuhan teramat sangat baik, pemirsa. Jadi jangan Anda memusuhi orang kafir. Salah. Justru kalau menurut Anda kafir ya dirangkul, diluruskan, diajak berdamai, diberitakan dengan kasih, bukan kafir, kafir, kafir. Jangan dipilih. Ya kapan dia akan selamat? Kalau menurut Anda yang paling diselamatkan, nggak bisa. Ini menurut saya, menurut Anda beda lagi ya. Saya minta maaf, saya tidak akan memaksakan dan saya siap dibenci oleh Anda. Saya bikin video ini, saya siap, apapun siap. Tapi saya tahu, saya membuat video ini saya tulus, pemirsa, dan Tuhan tahu. Sekali lagi pemirsa, jika Tuhan berkata yes, maka kedaulatan Tuhan adalah yes. Tuhan berkata yes, tidak ada kekuatan manapun yang bisa berkata no. Jika Tuhan yang mengangkat, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menurunkan. Buktinya apa? Bapak Ahok waktu mau menjadi gubernur, sudah menjadi gubernur, dia ada disaingi dengan yang namanya gubernur tandingan. Malu sendiri, pemirsa. Malu sendiri yang ngangkat-ngangkat gubernur tandingan dan yang mau jadi gubernur tandingan. Malu sendiri. Dan sekarang orang-orang lihat saja. Orang-orang yang menggunakan agama sebagai sesuatu untuk mau mengangkat dirinya, nggak akan sukses. Tapi orang yang tulus, orang yang Al-Jami. Kalau Anda orang Islam, Anda benar-benar memiliki pribadi yang toleran.
Tuhan akan angkat. Anda tulus memperhatikan tidak hanya untuk orang yang seagama dengan Anda, Tuhan akan angkat. Pemirsa, sekali lagi, saya orang Kristen, tapi waktu saya kecil, di desa saya, di belakang rumah orang tua saya, itu ada langgar. Sekali lagi, langgar itu tempat ibadah seperti masjid, tapi kapasitas jumlah orangnya lebih sedikit. Nah, kepada Bapak, namanya Mang Adi, orang Sunda, itu dia yang memfaafkan tanahnya menjadi tempat ibadah, dibikin menjadi langgar. Nah, kami memiliki hubungan yang baik. Kalau saya ke Sleo, ya saya ngomong ini ya, kalau saya ke Sleo, ototnya, saya pergi ke rumah dia nggak perlu bayar. Dia punya tahu caranya untuk menyembuhkan kaki atau apa yang kesleo, otot yang kesleo. Dan paman-paman saya, Pak D Bude, Pak Lek Bule, itu mereka Islam yang taat. Nah, kalau ada anak-anak dari Bude misalnya ke rumah saya mau sholat, ya di rumah saya sholat, disediakan. Saya senang pemirsa. Lawang kita kan harus lakum dinukum waliyadin, pemirsa. Ngapain? Kita mau masuk surga itu bukan dengan kekerasan. Kita masuk surga dengan kita memiliki kedamaian, tidak ada kebencian dengan orang lain, termasuk yang orang berbeda agamanya. Itu keyakinan saya. Ya kalau berbeda menurut Anda tetap benci dengan orang yang berbeda agamanya. Menurut Anda bahwa orang-orang kafir memusuhi agama Anda, kafir yang mana menurut Anda? Lihat saja apakah Ahok dia sudah jadi gubernur terus menghalang-halangi orang mau bikin masjid, izin bikin masjid. Tidak ada yang seperti itu. Justru masjid dibangun, diperbaiki, bukan misalnya diruntuhkan terus kemudian diruntuhkan begitu saja. Enggak. Itu maksudnya diperbaiki, dipugar untuk menjadi yang jos. Top, Marco, top. Orang Jogja bilang. Lah kenapa dimusuhi? Ya kalau menurut Anda, Ahok adalah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran Al-Imran juz 3 ayat 28 tadi ya. Ya Anda lihatlah di rumah atau di mana Anda ada Al-Quran. Kalau menurut Anda Ahok adalah seperti itu, berarti Tuhan sedang berbicara. Mungkin ya. Saya tidak bilang saya ngomong lah. Mungkin Tuhan lagi berbicara. Karena di antara umat Islam sendiri tidak ada yang bersih. Mohon maaf loh, maksudnya ada koruptor, menggunakan agama hanya untuk mau menjadi dirinya, menjadi pejabat, minta dukungan orang-orang seperti Pak Felix itu tadi. Yang paradigmanya ya mohon maaf mungkin dia jelas berbeda dengan paradigma Pak Nusron Wahid, Pak Gus Nurdil, Bapak Abdul Rahman Wahid. Mereka lah santri sejati. Al-Jami, pemirsa, tak tekanin sekali lagi. Al-Jami adalah sifat-sifat yang diinginkan Tuhan. Yaitu pribadi yang memiliki sifat-sifat yang toleran. Ndak mau. Sampai kapanpun pemirsa akan ada perbedaan. Dan Tuhan itu yang menjadikan. Ada binatang berbeda-beda. Lihat aja. Jenis-jenis binatang berbeda-beda. Anjing pun berbeda-beda. Kuda pun berbeda-beda. Ada kuda zebra, ada kuda ini, kuda nil. Berbeda-beda pemirsa. Agama juga semua itu Tuhan izinkan pemirsa. Dan Tuhan perbolehkan. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi dia tidak pernah memaksa. Saya tidak sedang mengajarin Anda. Yang nonton ini banyak pemimpin agama mungkin. Dan banyak yang memiliki kapasitas wibawa lebih dari saya, lebih cerdas dari saya. Tapi saya hanya memiliki hati nurani yang murni. Saya orang, sekali lagi, terlahir sebagai orang Jawa. Saya ingin Indonesia itu gemah, ripah, loh Cinawi, subur makmur, gerbasuki, mowobeo. Apa artinya? Indonesia itu sudah
kaya raya sumber dayanya. Jangan malas saya pulang ke Indonesia. Banyak ladang-ladang kebun-kebun yang ditanami apa? Bukan ditanami. Yang tumbuh lalang-lalang rumput-rumput berduri. Sayang, itu berarti apa? Daripada demonstrasi ke Jakarta. Ya hanya untuk mengatakan kafir, kafir, kafir. Rugi sendiri, malu sendiri. Tuhan yang angkat, pemirsa. Nggak ada yang bisa nurunin. Anda nggak suka video saya ini sama saya, ya nggak apa-apa. Saya nggak akan marah. Anda marah yang di bawah video di YouTube ini. Saya nggak akan marah, saya terima. Indonesia, pulang saya ke Indonesia. Saya lihat, aduh, kebun-kebun. Tanamannya apa? Rumput. Coba kalau ditanamin terong, cabai, lombok. Nggak usah pergi ke Hongkong sini untuk jadi TKI. Indonesia kan makmur. Ikutin jejak kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Ahok. Pak Jokowi itu orang Islam sejati. Dialah Muslim sejati. Dia tidak akan berkata, kamu orang Kristen ya? Aku nggak mau bantu. Dia Islam, Muslim sejati Pak Jokowi itu. Dan Ahok juga sama. Kerinduan saya pulang ke Indonesia, Jakarta, ada banyak taman-taman kayak di Hong Kong. Jalannya ya saya bersyukur sudah bagus kemarin waktu bulan April. Saya ke 2016 saya berkunjung ke Indonesia. Indonesia sudah akan ada MRT ya, kalau di Hong Kong sini MTR. Ya saya bersyukurlah. Saya senang kepada Tuhan, bersyukur, dan kepada Anda yang sudah memilih Ahok. Pemirsa, para simpatisan Ahok, terima kasih walaupun saya ada di Hong Kong dan tidak ada kesempatan untuk memilih Ahok, tapi setidak-tidaknya saya memberikan kontribusi melalui video ini, walaupun mungkin dampaknya kecil, tapi setidak-tidaknya saya ada ikut andil melalui video ini. Agar apa? Agar Indonesia damai, agar Indonesia makmur, jaya, dan menegakkan Pancasila, pemirsa. Sekali lagi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, saya yakin itu isi hatinya Tuhan. Anda nggak suka? Nggak apa-apa. Dan NKRI itu pun isi hatinya Tuhan. Janganlah memaksakan sesuatu yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan berkata yes, Anda tidak bisa berkata no. Saya berdoa, saya berharap Tuhan berkata yes untuk Anda semua yang mau mengerti bahwa kita perlu memiliki pribadi yang Al-Jami dan Al-Karim. Mau untuk berbaik hati tanpa diminta, termasuk kepada orang yang berbeda agamanya. Nah pemirsa, sekali lagi jika pemahaman saya berbeda dengan Anda, saya mohon maaf lahir dan batin kepada Anda semua yang berbeda agamanya dengan saya. Dan mungkin yang agamanya sama dengan saya juga berbeda perspektif atau paradigma. Ya saya juga minta maaf. Yang jelas sih saya tidak cari sensasi. Harapan saya jika Anda orang-orang Kristen, tonton video-video saya di YouTube, di playlist bernama Kumpulan Doa. Dan bagi Anda yang beragama Islam, tingkatkan iman, takwa, terampil. Dan bagi Anda yang beragama Hindu dan Buddha serta Katolik, juga sama, lebih dekat dengan Tuhan. Sebab menjelang akhir zaman atau hari kiamat, banyak orang menjadi cinta uang. Banyak orang menjadi dingin dengan ibadah, dengan Tuhan. Mari kita jangan menjadi pribadi yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita menjadi pribadi yang dingin, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai. Dengan menonton video ini Anda mulai rindu untuk beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Sekali lagi bagi Anda yang beragama Kristen, tonton video-video saya di YouTube
bernama playlist kumpulan doa dan ceramah Kristen. Akhirul kata dari Kota Internasional, dari Budi Setiawan, saya mengucapkan salam, yaitu salam perdamaian dan salam sejahtera bagi saya dan bagi Anda semua. Amin, amin, amin. Terima kasih pemirsa.